wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis sangat terkenal. Hadis ini pun disebut dengan hadis Umar. Gitu? Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis sangat terkenal. Hadis ini pun disebut dengan hadis Umar karena hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sahih muttafaq alaih, dicatat oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi dalam hadis itu ada 6: Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Tapi yang paling utama nggih Bukhari kali Muslim. Yang berikutnya boleh diolak-walik. Nyebut nih, yang pertama Bukhari, yang kedua Muslim, kemudian boleh Tirmidzi, boleh Abu Dawud dan seterusnya. Diolak-walik. Tapi yang pertama dan kedua ini adalah disebut dengan Shahihaini atau Shahihani. Hadis yang diriwayatkan oleh kedua imam ini Al-Bukhari dan Muslim disebut dengan muttafaq alaih, tingkatannya paling tinggi. Lah hadis ini, hadis niat ini hadis muttafaq alaih. Kenapa? Karena kedua tokoh hadis ini meriwayatkannya, baik Al-Bukhari maupun Muslim. Maka rawahu Al-Bukhari wa Muslimun an Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dan seterusnya. Redaksinya yang Muslim dengan Bukhari beda sedikit, tapi intinya sama. Umar mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda pada saat mau memobilisasi, pada saat mau mengadakan hijrah dari Mekah ke Madinah ini. Nabi mengatakan, iki rombongan kabeh sing melok aku hijrah nang Yasrib, enggak semuanya tulus ikhlas karena aku dan Allah. Enggak semuanya lillah wali rasulihi, enggak semuanya ikhlas karena Allah dan utusannya. Tapi ada yang berspekulasi, hidup di Mekah melarat, enggak payu rabi, melok-melok Kanjeng Nabi, mbok menawa oleh bagian harta dan istri. Jadi zaman biyen pun wonten-wonten niku, Pak. Zaman sakniki udah sepundi? Ayo mbuh mangkane balik teng awake dhewe. Zaman biyen sudah ada begitu itu. Kanjeng Nabi yang menceritakan. Akhirnya Kanjeng Nabi mengumumkan, kon ngerti yo, innamal a'malu binniyat. Hati-hatimu yo. Hati-hati maksudnya ditoto hatimu lek mau hijrah yo. Niatmu sing bener. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya satu pekerjaan aktivitas apapun itu ditentukan niatmu. Lek niatmu bener karena Allah, dicatat sebagai ibadah. Kenapa? Soalnya di antara kamu ini ono sing niate nggak bener. Apa itu? Golek bagian harta, golek bojo. Neng Mekah melarat ora payu rabi misale lho. Ngono ki oleh apa ora to? Ya ora apa-apa ning terus bener ngono lho, ya ta? Misale kalau kita urip ning sawah jajar gak penak iki ono bedol desa yang daerah ngendi, aku ora le bojo ning kono jare wong wedok kok turah-turah aku tak rono. Ora apa-apa ning ndang ruban. Duwe niat ngoten nggih, kan ada di tak nyambut gawe ning kono ndang dirubah. Lillah wali rasuli, diarahkan. Apa enggak boleh? Tetap diperbolehkan. Orang yang punya niat awalnya karena ingin mendapatkan bagian harta dan juga istri, tetap kali Kanjeng Nabi diperbolehkan ikut rombongan hijrah. Tapi dikandani kongkon dandani niat. Makanya maksudnya inti hijrah itu adalah dandani tajadud niat. Apa? Tajadud niat. Jujur mawon to awake dhewe gitu.
Ayo tiap hari memperbarui niat. Niatmu ku piye? Atimu iki lho ngono gampangane. Nah, niki menentukan segalanya. Orang sama-sama sholat gitu, 2 rakaat subuh kali sholat sunnah niku padha. Misalnya lek NU enek kunute, kalau lek Muhammadiyah padha ae, gitu. Sholat qobliyah subuh atau sholat fajar, sunnah fajar dengan sholat subuh padha wae. Sama kan? Yang membedakan kan niatnya. Ya enggak? Sholat zuhur dengan asar itu sama. Yang membedakan nih niatnya. Lah niat niku nang awake dhewe. Oleh karena itulah yang paling utama hijrah itu adalah ajaran tentang niat. Oleh karena itu, sebab itu, ini saya tegaskan maksud saya, hijrah itu artinya niat, dandani niat, tajadud niat. Lah ini penting dalam totalitas kehidupan kita. Beristri niatmu apa? Biyen aku yuk ngerabi bocah iku maksudku cek oleh harta benda bojo kan anake wong sugih dae. Lah iku ndang ruban. Ndang ruban. Apa gak oleh biyen ngono ki? Ya gak apa-apa ning ndang ruban. Aku ngerabi iku biyen karena bersaing karo iki ya. Nah, misalnya ya. Bukan karena apa? Ayo dirubah. Apa? Karena menjalankan perintah Allah. Wong rabi niku diperintah oleh Allah. Lek niate bener, kan wong nyelot tuwek kan mboten critane nyelot ayu to, Pak. Nggih to. Lek jatuh miskin lek pas niate mboten bener, niate kepengin golek kekayaan ternyata jatuh miskin, lek mlayu sampean. Tapi lek niate lillah wa rasulih, menjalankan ibadah, orang yang punya istri, orang yang punya suami, ibadahnya dilipat gandakan. Ya toh. Rakaatani khairu mutazawijani, rakaatani mutazawijani khairun min sab'ina alfa rakaatin khairu mutazawijin. 2 rakaat dilakukan oleh orang yang bersuami istri itu lebih baik daripada 70.000 rakaat orang yang tidak bersuami istri. Hadis ini mendorong untuk nikah, Pak. Jenengan sing duda-duda tuwek-tuwek ora usah kuwatir ngoten lho. Oh aku tuwek duda mosok ngon rabi, enggak ngono maksudnya. Hadis ini untuk memberikan target semacam motivasi para pemuda hendaknya nikah. Ya toh? Nikah. Wong wedok jangan menolak nikah. Gelemo dinikahi. Niatono ibadah. Kenapa? Sedekah 1000. Lek sampean belum nikah itu nilainya 1000. Tapi lek jenengan pun nikah nilainya lebih baik daripada 70.000. 70.000. Ngoten. 2 rakaat bagi wong sing suami istri duwe bojo maksudnya tahu rabi. Itu lebih baik daripada 70.000. Nah, coba ini. Haji pisan wong sing di bojo luwih apik yang 70.000 haji lek dikiasno lho Pak, dianalogikan. Artinya apa? Orang yang menjalankan ibadah nikah niki dilipat gandakan pahalanya. Maknanya apa? Bahwa Kanjeng Nabi itu sangat menjunjung nilai-nilai nikah dan Kanjeng Nabi itu sangat tidak suka dengan perzinaan. Nah, gitu. Kanjeng Nabi sangat benci dengan perzinaan. Sampai Allah menegaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati perzinaan. Ya. Hal-hal yang sekiranya bisa mengarah kepada perzinaan hindari. Ngecat sing mengarah-arah ojo. Ya, kecuali untuk tujuan baik. Ya nek rondo tak cat misalnya. Ya apa yuk? Tapi lek niate dirabi nggak apa-apa, lek niate untuk itu jangan. Ya, jangan. Itu dilarang ya. Innahu kana fahisyah. Perbuatan itu kecil dan membuka seluruh kejelekan. Orang kalau udah zina, Pak, udah habis.
Pimpinan ya, pimpinan itu rodok-rodok korupsi ya rodok biasa tuh jeneng pimpinan, apalagi pimpinan negara. Rodok-rodok korupsi itu kan sistemnya sudah nggak mungkin tuh. Tapi lek sitok iki nggak iso dihindari, hancur. Lek cek korupsi ya cek kan, tapi nek wis melanggar pagerayu niki persinahan niki. Napa malih sing dizina niku bojone wong. Habis wis. Habis makane Kanjeng Nabi Islam ini sangat dan sangat mendorong kita untuk nikah. Nah, inti daripada hijrah itu adalah tajaddud niat. Simbolnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Nah, kalau kita tarik ke dalam diri kita, Pak, makanya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi terkenal niku menulis buku namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa dunia, Inggris, Spanyol, semua. Ini penulisnya orang Islam. Buku tentang pola berpikir Islam, pola berpikir Rasulullah. Memberikan cara berpikir, landasan berpikir ajaran Islam. Namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Buku ini 8 jilid, ada yang 12 jilid tergantung penerbitnya ya. 8 jilid, ada yang 12, ada yang ya 12 dan 8, ada yang 14. Besar-besar namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Terkenal pengarangnya Ibnu Arabi, seorang filosof, seorang ahli akhlak muslim. Dan buku ini dikaji di berbagai perguruan tinggi dunia, menjadi acuan sebagai landasan berpikir religiositas, landasan berpikir religi, agama itu dibangun atas dasar ini, yaitu Al-Futuhat Al-Makkiyah. Apa Al-Futuhat Al-Makkiyah? Secara bahasa artinya futuhat itu penaklukan. Al-Makkiyah itu bangsa Mekah. Jadi bukan penduduk Mekah yang ditaklukkan, tapi simbolnya adalah Abu Jahal dan Abu Lahab serta Abu Sofyan. 3 hal ini. Yang ditaklukkan dalam beragama itu pertama kali adalah Abu Jahalmu. Apa itu? Menolak kebenaran. Menolak ilmu yang ada dalam dadamu. Ini jangan kamu ikuti. Gampangannya semacam itu buku itu. Kenapa? Kalau ini kamu ikuti, kamu menolak, kamu jahili, pura-pura tidak tahu, kamu akan menjadi Abu Lahab. Apa Abu Lahab itu? Akan menyerang siapapun. Bentuknya serangan itu adalah Abu Sofyan. Lahab itu kan omongan, menyala-nyala, api kan, api yang menyala-nyala, ngomong sing keras nih. Tapi lek Sofyan itu sudah melepaskan panah, sudah pedang dan lain sebagainya. Bisa dipahami nggak? Ini simbolik, bahasa simbolik, metafora simbolik atau majazi. Kalimah majaziyah, kinayat. Jadi untuk beragama, untuk membangun agama kita, yang pertama kali kamu jangan mengingkari ilmu yang ada di dalam dadamu. Kamu jangan ngabu jahal. Kenapa? Ini sudah masuk tuluk nggih? Dereng. Oh, dereng ada suara dik. Nggih. Ilmu dalam dada kula panjenengan saya niku disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat ke-29. Ayatnya 49. Jadi al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu dalam dada, bukan di atas kertas. Kalam Arabnya bal huwa ayatun. Kalamullahnya bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Ingat, fenomena nyata ada dalam dadamu, itulah namanya ilmu. Dia tahu, tapi kepura-puraan tidak tahu, kamu jahili, itulah namanya juhud. Lalu kamu menjadi zalim. Sungguh dia itu bal huwa ayatun bayyinatun, sungguh ilmu itu selalu menerangi jelas ada fenomena dalam dada. Gitu. Artinya apa? Sakjane aku iki bener apa enggak? Jenengan ngertos ta, Pak?
Seperti Abu Jahal itu loh. Abu Jahal itu ngerti lah Kanjeng Nabi itu bener, tapi dijahili. Niki kudu difutuh, niki kudu ditaklukkan. Siapa yang menaklukkan? Diri kita. Jangan kau ikuti. Jadi pahami? Nggih. Jenengan beragama itu pondasi utamanya adalah niat. Yang kedua, epistemologinya, caranya adalah jangan mengingkari ilmu yang di dalam dadamu. Kadang-kadang awak itu kan gengsi, gitu. Oleh gengsi namanya Abu Jahal. Kenapa? Kalau ini tidak ditaklukkan, dia akan menjadi Abu Lahab dan Abu Sufyan. Apa Abu Lahab itu? Lahab itu tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Lahab itu menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Wis, orang kalau sudah gini Mbak, kalau sudah mengingkari kebenaran ilmunya yang dalam dadanya, dia akan mengolok-olok siapapun di luar dirinya, bahkan bojone diajak, anaknya diajak. Makanya kuncinya aja sampai ngabu jahal. Jenengan lek ngabu jahal, selanjutnya akan ngabu lahab. Ngabu lahab itu gimana? Menyerang orang lain termasuk ngajak bojone. Wa mra'atuhu hamma latal hatab. Bahkan bojone iso lebih benci. Ngoten Mbak, nggih. Nggih to? Urip teng sampean lho, sampean kadung mangkel kalih tiyang niku mboten sampean tok sing mangkel bojo, sampean jak anak sampean jak kanca sampean jak untuk membenci orang. Niki lek Abu Jahal tidak engkau tundukkan. Bagaimana menundukkan Abu Jahal itu? Balik nang ilmune dhewe. Ya apa carane? Niatmu ditandani. Niate ditandani. Apa gak oleh niat krono harta, krono wanita, krono jabatan? Oleh iku ning ndang dandanono lillah wali rasulihi. Kenapa awalnya mula aku pengen sugih? Dandanono apa sugih gak oleh ning digawa lillah wali rasul. Biyen aku nyambut gawe pokoke oleh sugih, pokoke oleh iki. Ayo saiki ditandani lillah wali rasul. Untuk apa? Diambil untuk disowankan kepada Allah.